Halo, Anda menyaksikan Austrianus. Bersama saya, Nabila Fauziah. Berikut saya hadirkan informasi selengkapnya. Berdasarkan perkuliahan teknik reportase dan investigasi pertemuan ke-10, yaitu membahas tentang jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah salah satu bentuk tertinggi dari praktik jurnalistik. Ini bukan hanya tentang melaporkan berita, tetapi lebih kepada mengungkap kebenaran tersembunyi di balik berbagai kepentingan. Perannya sangat penting dalam demokrasi, berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi kekuasaan agar tetap transparan. Fokus dan tantangan berita investigasi tidak hanya melihat peristiwa yang terjadi, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam sistem yang bisa memicu penyimpangan. Namun, di balik itu, semua wartawan sering berhadapan dengan tantangan besar, seperti tekanan politik dan ekonomi, kemudian masalah kepemilikan media yang dapat membatasi kebebasan mereka. Sifat-sifat khas berita investigasi. Yang pertama, menurut Erianto, jurnalisme investigasi adalah usaha sistematis untuk mengungkap informasi yang tersembunyi. Ada beberapa sifat khas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu independen dan non-partisan. Yaitu wartawan harus bisa bekerja tanpa campur tangan dari pihak manapun. Kemudian yang selanjutnya berbasis fakta dan bukti kuat. Ini melibatkan riset mendalam, pemeriksaan dokumen, dan wawancara yang teliti. Kemudian, bernilai publik tinggi. Harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selanjutnya ada proses panjang dan resiko tinggi. Wartawan sering menghadapi berbagai ancaman dan intimidasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fokus liputan. Yang pertama, investigasi sosial, menyoroti masalah sosial, seperti kemiskinan dan kekerasan. Kemudian, investigasi politik, yaitu mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Yang ketiga, investigasi ekonomi, yaitu menggali praktik bisnis ilegal. Dan yang keempat, investigasi lingkungan, yaitu menyelidiki kerusakan alam dan pencemaran. Dan yang kelima, investigasi kriminal, yaitu mengungkap kejahatan yang tidak terungkap oleh aparat. Berdasarkan pelaksanaan, kita dapat membedakannya antara lain, yaitu yang pertama, investigasi individual, kemudian investigasi kolaboratif yang melibatkan beberapa media seperti Indonesia Lex, dan yang selanjutnya investigasi berbasis data mengandalkan analisis big data. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan investigasi. Tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan publik. Selain itu, ada juga tujuan transformatif yang mendorong perubahan sosial dan penegakan hukum, serta misi kritis yang menantang struktur kekuasaan. Kemudian struktur penulisan berita investigasi. Laporan investigasi memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, yaitu lead investigatif. Ini berfungsi menarik perhatian. Kemudian yang kedua, body analysis, yaitu berisi kronologi, kejadian, bukti, dan hasil wawancara mendalam. Yang ketiga, closing reflection, yaitu dengan menyajikan implikasi sosial atau moral dari temuan. Yang selanjutnya yaitu tahap penulisan berita investigasi. Yang pertama yaitu praproduksi, yang terdiri dari perencanaan dan fondasi. Ini adalah tahap awal yang menentukan arah liputan. Kemudian selanjutnya tinjauan hukum dan resiko. Hal ini mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin timbul. Kemudian pengumpulan data. Dan yang selanjutnya yaitu produksi. Tahap produksi ini di dalamnya adalah pengumpulan data primer yang menggunakan wawancara dan observasi lapangan. Kemudian verifikasi krusial yang menerapkan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan. Selanjutnya teknik lapangan. Wartawan kadang menggunakan penyamaran untuk mendapatkan data yang otentik. Dan selanjutnya ada adaptasi digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan data driven jurnalisme untuk mendukung bukti yang ada. Nah, selanjutnya itu pasca produksi, yaitu di dalamnya penyuntingan dan verifikasi akhir, memastikan bahwa semua temuan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian, jadi jurnalis dan investigasi adalah alat yang sangat penting dalam menjaga transparansi di masyarakat. Proses yang panjang dan penuh dengan resiko ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan publik dan mendorong perubahan yang positif. Baik, ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.